warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, nomor induk mahasiswa 13/2024-001, semester 3, Prodi Pancasila dan Kewarganegaraan. Dosen pengampu Pak Nanang Jayani, SPD, MPD, selaku dosen mata kuliah Hukum Perdata dan Acara Perdata. Halo semuanya. Dalam video ini saya akan menjelaskan studi kasus sengketa waris di pengadilan, mulai dari tahap sidang hingga keluarnya keputusan pengadilan. Simak videonya. Sengketa waris adalah perselisihan antara ahli waris mengenai pembagian harta peninggalan seorang yang telah meninggal dunia. Contoh kasus: setelah meninggalnya Pak Hardi, ia meninggalkan rumah dan tanah. Anak-anaknya Andi, Rina, dan Denny tidak sepakat tentang pembagian harta tersebut. Tahap persidangan adalah upaya menyelesaikan di luar pengadilan melalui musyawarah keluarga dan mediasi desa. Dalam kasus Pak Hadi, 3 anaknya mencoba berdiskusi namun kegagalan mencapai kesepakatan. Pendaftaran gugatan ke pengadilan. Karena musyawarah tidak berhasil, Andi sebagai salah satu ahli waris mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Dalam gugatannya, Andi meminta agar pengadilan menetapkan siapa ahli waris sah dan bagaimana pembagian dilakukan secara adil. 1. Menyusun gugatan. 2. Pembayaran perkara biaya. 3. Pemberian nomor perkara. Menetapkan majelis hakim dan pemanggilan pihak tugas. Ketua pengadilan menunjukkan majelis hakim berpengalaman untuk memeriksa perkara sengketa waris tersebut dengan profesional dan adil. Pemanggilan semua pihak. Panitera memanggil semua pihak terkait Andi, Rina, Denny, dan pihak lainnya yang berkepentingan untuk hadir di sidang pertama dan mediasi. Sesuai ketentuan hukum acara perdata, hakim wajib menawarkan mediasi sebelum melanjutkan pemeriksaan. Formal 1. Media berhasil dibuat akta perdamaian, akta pandanding dengan kekuatan hukum tetap. 2. Mediasi gagal, sidang dilanjutkan ke tahap pemeriksaan formal di persidangan. Pemeriksaan di persidangan. 1. Membaca gugatan, menyampaikan lengkap dengan tuntutannya. 2. Jawaban tergugat berisi bantahan pengakuan. 3. Replik dan duplik, terjadi saling tanggapan antara penggugat dan tergugat untuk menjelaskan posisi. 4. Pembuktian pada pihak menghadiri surat wasiat, sertifikat tanah, akta kelahiran, saksi, dan bukti lain. 5. Kesimpulan tertulis. Masing-masing pihak memberikan kesimpulan kepada majelis hakim. Putusan hakim. Setelah memeriksa keseluruhan bukti dan mendengarkan keterangan para pihak, majelis hakim membacakan putusan tertulis yang mengikat secara hukum. Penetapan para ahli waris Rina, Andi, dan Denny ditetapkan sebagai ahli waris sah. Almarhum Pak Hadi, pembagian harta peninggalan dibagi sebagai masing-masingnya. Berdasarkan hukum waris perdata, mengalihkan aset sertifikat tanah warisan dengan porsi sesuai putusan pengadilan. Catatan: putusan bisa diterima di bantah melalui banding atau dimohonkan kasasi. Pelaksanaan putusan eksekusi waris. Setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, pembagian sesuai aman putusan. Jika ada pihak yang menolak atau menguasai harta secara sepihak, pihak lain dapat mengajukan permohonan eksekusi. Jurisdiksi pengadilan melaksanakan pembagian harta sesuai ketetapan hakim dengan pendampingan hukum formal, penyelesaian administrasi, sertifikat, dan dokumen kepemilikan diperbarui sesuai putusan untuk kepastian hukum. Kesimpulan: keadilan untuk semua ahli waris, alur hukum perdata dan acara perdata dalam kasus sengketa waris dimulai dari para persidangan, gugatan, mediasi, pemeriksaan, hingga keputusan dan eksekusi. Proses ini menjamin pembagian hak secara adil dan tertib di antara para ahli waris sesuai hukum yang berlaku, mewujudkan keadilan, kepastian, dan ketertiban dalam menyelesaikan sengketa waris sehingga keluarga dapat